Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di talk show sistem informasi pertama UMRI ini kita akan membahas sedikit tentang sistem informasi UMRI yang berlokasikan di gedung baru UMRI sekarang. Tapi kali ini saya nggak sendirian bahasnya. Kita kedatangan Kaprodi UMRI. Boleh diisikan? Baik, terima kasih Salim telah mengundang saya ke channel ini. Saya Dodi Winarso yang sekarang kebetulan menduduki jabatan sebagai Ketua Program Studi di Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah. Baik, mungkin itu saja perkenalannya. Salimnya Boleh. Nah, tadi kita ada sedikit bahas tentang Kaprodi UMRI sama tentang sesi perkenalan. Nah, untuk membahas sesi lebih lanjut, kita akan melakukan sesi tanya jawab dengan Kaprodi Sistem Informasi. Yang pertama itu ada, boleh nih Pak ceritakan sedikit pengalaman Bapak sebelumnya sebagai mahasiswa di SI. Karena nih dengar-dengar kabarnya Bapak ini adalah mahasiswa pertama Sistem Informasi di UMRI. Baik, ini ceritanya menarik nih. Ya. Saya memang angkatan pertama nih di program studi sistem informasi Universitas Muhammadiyah Riau. Kebetulan waktu itu Universitas Muhammadiyah Riau baru berdiri, tepatnya sekitar 2008 pertengahan lah, sekitar Juni 2008. Itu saya melihat ada kampus yang baru buka di Pekanbaru yang di bawah sebuah organisasi yang besar nih di Indonesia, Muhammadiyah. Sehingga saya tertarik nih, kebetulan saya juga tertarik di bidang ilmu komputer waktu itu, sehingga saya pilih-pilih nih mana kira-kira program studi yang mau saya geluti. Akhirnya pilihan saya jatuh ke program studi sistem informasi. Nah, tadi kan sudah diceritakan sedikit tentang bahwa Pak Dodi ini sendiri sebagai Kaprodi Sistem Informasi adalah mahasiswa pertama Sistem Informasi UMRI. Nah, selanjutnya nih boleh deh ceritakan Pak sedikit kenapa sih alasan Bapak memilih program studi Sistem Informasi pada saat itu? Baik, waktu pertama kali berdiri UMRI itu ada 7 fakultas. Salah satunya fakultasnya adalah Fakultas Ilmu Komputer. Di bawah Fakultas Ilmu Komputer itu ada 2 program studi. Salah satunya adalah program studi Sistem Informasi. Ketika itu saya bingung juga memilihnya nih. Saya mau pilih teknik informatika atau pilih program studi Sistem Informasi. Akhirnya saya cari-cari, saya tanya-tanya ke teman-teman. Akhirnya saya putuskan ke sistem informasi. Kenapa saya pilih sistem informasi? Banyak alasan sebenarnya. Pertama, kuliah di sistem informasi itu menurut saya lebih asik, mengasihkan. Dia tidak terlalu ke teknik dan juga tidak terlalu ke sosialnya. Gitu. Jadi dia pertengahan karena dia memadukan, mengkombinasikan antara teknikal di bidang ilmu komputer dengan manajemen, dengan bisnis. Gitu. Saya tertarik dengan itu, sehingga saya waktu itu memutuskan untuk mengambil program studi sistem informasi. Oke, teman-teman, tadi itu alasan Pak Doni memilih program studi sistem informasi karena beberapa alasan tertentu ya Pak ya? Ya, masih banyak alasan-alasan lain sebenarnya, Lin. Tapi karena tadi alasan utama itu ya, karena sistem informasi tersebut memadukan antara teknologi dan manajemen sehingga dia membahas teknologi juga, tetapi di satu sisi membahas manajemen dan bisnis ya Pak ya? Ya. Nah, selanjutnya ini ya, boleh ceritakan sedikit Pak perkembangan sistem informasi dari zaman dulu sampai sekarang, karena Pak Doni ini kan juga alumni sistem informasi, jadi mungkin lebih tahu banyak tentang sistem informasi. Kalau ditanya zaman dulu berarti jadul kali sebenarnya. Mungkin lebih kepada zaman saat Bapak kuliah pertama. Baik. Kalau dibilang zaman dulu enggak lah, karena kalau sekarang usianya kan kalau 2008 berarti sekarang 12 tahun ya, 12 tahun kurang lebih. Berarti nggak masuk zaman dulu lah ya, masuk zaman now lah ya. Masuk zaman now. Cukup pesat perkembangan program studi sistem informasi terutama di UMRI ini. Karena juga program studi sistem informasi ini merupakan program studi yang baru di Indonesia juga baru. Dulu kami awalnya tidak banyak yang milih program studi sistem informasi.
angkatan saya hanya 8 atau 9 orang gitu. Tapi saat ini di tahun ke-12 ini sudah mencapai ratusan orang. Kemudian juga dari sarana prasarana kita juga, kampus kita berada di tengah kota nih. Nah, jadi bisa diakses lebih gampang gitu kan. Setelah kuliah bisa jalan-jalan ke mall. Alasannya menarik ya, perkembangan. Jadi dari zaman dulu tuh kira. Nah, ini ya tadi sekelas info singkat yang kita dapatkan tadi, bahwa misalnya tadi pada saat generasi pertama awal masuk informasi di UMRI, Pak Doni memiliki 9 orang di angkatan tersebut. Itu adalah perkembangan yang sekiranya dari dulu ya Pak ya, sampai sekarang mungkin menjadi mahasiswa lebih banyak juga ya Pak ya. Nah, tadi sekilas perkembangannya. Nih, ini ada info yang mungkin teman-teman ada request juga nih. Boleh cerita Pak, suka duka kuliah ini. Suka dukanya ya. Tentunya sukanya lebih banyak dibandingkan dukanya. Ini suka duka ketika jadi mahasiswa atau suka duka ketika sudah jadi dosen ya? Keduanya. Oh, keduanya. Oke, saya mulai dari mahasiswa lah ya. Tentunya sebagai mahasiswa suka duka pasti banyak ya. Mungkin Salim juga merasakan juga nih. Tentunya ketika itu saya merasa sukanya lebih banyak dibandingkan dukanya. Pertama, karena kita angkatan pertama dan jumlah mahasiswanya juga belum cukup banyak, jadi kita merasa lebih diperhatikan sepertinya oleh dosen-dosen. Jadi ketika itu kita komunikasi dengan dosen itu lebih sering, lebih suasananya keakraban gitulah ya, kekeluargaan ya. Dan itu tetap kita jaga sampai usianya 12 tahun ini tetap kita jaga, antara dosen dengan mahasiswa itu tetap kita jaga, seolah-olah ya nggak ada gap lah antara ini mahasiswa ini dosen. Jadi tetap kita kompak selalu gitu. Itu sebagai mahasiswa sukanya ya. Kalau dukanya tentu sebagai mahasiswa yang pertama banyak tugas. Banyak tugas ya. Banyak tugas, kemudian ya terkadang saya senangnya di matematika, tapi di SI ini matematikanya tapi zaman saya dulu waktu kurikulum belum berubah itu matematikanya masih banyak, materi matematika. Ada kalkulus 1, 2, 3 kalkulus. Kalau sekarang kita sudah cuma matematikanya nggak banyak, tinggal matematika diskrit dan statistika gitu. Nah, dukanya paling banyak tugas. Itu resiko jadi mahasiswa. Resiko jadi mahasiswa. Kemudian kalau setelah menjadi dosen, ya saya merasa lebih banyak sukanya juga karena kita bisa berbagi ilmu dengan mahasiswa, kita bisa berbagi cerita terkait dengan teknologi tentunya. Apalagi sekarang perkembangan teknologi sudah sangat luar biasa ya. Dulunya kita nggak pernah berpikir bisa belanja dari rumah, sekarang kita bisa belanja dari rumah. Nah, itu salah satu peran teknologi itu. Nah, sukanya saya sering cerita bagaimana memotivasi bahwa kuliah itu tidak semata-mata nantinya akan mempengaruhi terhadap rezeki kita. Di SI kita bisa kembangkan, kita bisa memotivasi mahasiswa itu supaya mereka berkarya. Kalau bahasa sekarang teknopreneur lah gitu. Teknopreneur. Mereka bisa berbisnis berbasiskan dengan teknologi. Nah, itu tadi teman-teman ya, sedikit cerita tentang suka dan duka Pak Doni selama menjadi mahasiswa. Dukanya belum nih kalau jadi dosen. Oh, boleh ceritakan. Boleh. Dukanya belum nih. Dukanya apa ya? Tapi waktu sebelum kita duka, boleh kita minum sebentar. Oh, boleh. Boleh lanjutkan. Baik, dukanya nggak banyak sebenarnya. Dukanya itu kita sedih ketika kita sudah bersusah payah bagaimana mempersiapkan mahasiswa itu supaya bisa nanti setelah tamat kuliah mereka bisa terjun langsung ke dunia kerja atau mereka bisa langsung terjun ke dunia bisnis. Tapi ketika kita sudah memotivasi, mereka malah cuek-cuek. Seperti itu.
sifat mahasiswa tuh suka cuek memang ya. Nah, selanjutnya nih Pak ya, setelah lulus, kenapa Bapak ingin mengajar di UNRI dan kenapa mengajarnya di sini? Karena setahu kita ini faktanya, Pak Doni adalah lulusan angkatan pertama mahasiswa UNRI di sini. Boleh cerita sedikit? Baik, kalau alasan kenapa saya balik lagi ke UNRI, terutama ke program studi informasi, tentu banyak faktor. Tapi saya ketika pertama kali memasukkan lamaran ke UNRI, saya memang berniat untuk memajukan program studi sistem informasi karena program studi sistem informasi merupakan ya boleh dikatakan sebagai apa ya, kawah candra di muka lah buat saya ya, Candra ya, untuk menggembleng saya sehingga saya bisa memahami tentang apa itu teknologi, kemudian bagaimana penerapannya, bagaimana kaitan antara teknologi dengan bisnis. Sehingga ketika itu saya berpikiran, saya punya nih yang bisa saya bagi ke teman-teman ya. Saya nyebutin teman-teman karena saya juga alumni ya. Saya nyebutin teman-teman, saya bisa berbagi ke teman-teman apa yang saya punya sehingga teman-teman juga bisa merasakan nanti apa yang keahlian yang saya punya, saya bisa share ke mereka gitu. Nah, tadi kan kita sudah cerita singkat tentang sejarah Pak Doni dari mulai menjadi dosen, dari mulai mahasiswa. Nah, tadi sudah membahas tentang hal itu. Boleh Pak ceritakan sedikit kenapa sih kalau bagi mahasiswa-mahasiswa SMK dan SMA ini harus memilih program studi informasi sebagai program studi yang sekiranya saat zaman ini diperlukan teknologi gitu Pak. Teknologi saling berkembang pesat dan teknologi menjadi tumpuan bagi setiap orang saat ini Pak. Ini pertanyaan yang paling menarik nih di antara pertanyaan-pertanyaan kali ini. Pertama kita bahas dulu nih tentang sistem informasi. Seperti yang saya katakan tadi tuh, program studi sistem informasi ini mengkombinasikan antara teknologi, kemudian manajemen dan proses bisnis di dalamnya. Nah, jadi siapa saja yang menyenangi tiga bidang ini itu bisa jadi satu nih, bisa belajar teknologi, bisa belajar manajemen, bisa belajar tentang bagaimana proses bisnis. Kemudian alasan mengapa memilih program studi sistem informasi berikutnya adalah bahwa sekarang siapa yang tidak butuh dengan sistem informasi? Kalau kalian pernah pakai aplikasi sosial media, katakanlah seperti Facebook misalnya ya, atau apalagi Instagram misalnya, atau aplikasi-aplikasi bisnis seperti ojek online dan lain sebagainya, ya, itu merupakan bidangnya dari sistem informasi. Dan tentu bidang itu saat ini sangat dibutuhkan nih, apalagi di masa-masa pandemi virus seperti ini ya. Nah, itu sistem informasi itu paling banyak digunakan oleh orang. Kemudian mengapa memilih kuliah di sistem informasi? Nah, ini bagi kalian yang kurang suka dengan matematika nih, ingat ya. Jadi kalau di teknik itu biasanya matematikanya banyak, ya banyak. Di teknik matematikanya banyak. Kalau di SI itu matematikanya nggak terlalu banyak, tapi tetap ada. Paling hanya matematika diskrit karena dia untuk mendukung pemrograman. Karena matematika diskrit itu banyak belajar tentang logika. Nah, sementara pemrograman itu butuh logika kita. Nah, kalau pemrograman itu wajib dikuasai salah satunya. Karena orang-orang SI itu dia akan nanti mengembangkan sistem informasi, sehingga bahasa pemrograman itu wajib. Dan itu harus disupport oleh logika matematika. Nah, seperti itu. Kemudian juga kenapa pilih program studi sistem informasi? Peluang untuk dunia kerja. Pastinya kalau mahasiswa itu mikirnya setelah tamat mau langsung kerja kan gitu ya. Nah, peluang untuk dunia kerja di tamatan program studi sistem informasi itu cukup luas. Karena program studi sistem informasi ini dia selain di bidang teknologi, dia bisa juga di bidang manajemen. Tapi yang terkait dengan IT juga tentunya, terkait dengan IT. Bisa jadi analis sistem, ya.
bisa jadi pengembang sistem, bisa jadi analis bisnis, bisa juga ya, bisa juga seperti itu. Nah itu kenapa kita memilih program studi sistem informasi. Yang lebih penting lagi, kenapa kita harus memilih program studi sistem informasi yang di UMRI? Nah, pertama, bagus atau tidaknya institusi itu kan dilihat dari akreditasi kalau di perguruan tinggi. Nah, UMRI saat ini sudah mengantongi akreditasi dari BAN-PT itu B. Itu yang pertama. Nah, kemudian artinya tata kelolanya itu sudah cukup baik kalau akreditasinya B. Kemudian berikutnya ya kampusnya di tengah kota, mudah dijangkau, strategis gitu ya, strategis. Dan ya banyak beasiswa lagi dan lain sebagainya. Itu banyak keuntungan kalau kita bisa bergabung ke program studi sistem informasi UMRI. Nah itu teman-teman tadi tentang kenapa sih kalian nih bagian SMK dan SMA yang mau melanjutkan jenjang pendidikannya ke universitas harus memilih program studi informasi, karena yang pertama tadi ya Pak ya, sistem informasi tersebut mengkombin antara 3 konsep, antara bisnis, teknologi dan manajemen, yang dimana bagi kalian yang enggak suka ataupun sekiranya ingin menjadi teknopreneur, sistem informasi bisa menjadi program studi yang pas buat kalian. Nah selanjutnya tadi kalau untuk lokasi kenapa harus di UMRI, yang pertama dari strategis ya Pak ya, strategis posisi dekat dengan kota gitu ya, jadi dijangkau luas oleh banyak orang gitu jadi. Nah tadi kita sudah membahas alasan-alasan kalian yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke universitas dan kenapa harus memilih program studi informasi gitu tadi Pak ya. Nah tadi kita sudah membahas alasannya, boleh dong Pak kasih tahu kurikulum apa sih yang dibahas informasi? Baik, berbicara mengenai kurikulum ya, tentu kita punya kurikulum yang sudah lumayan bagus sekarang karena kita sudah berbasis kepada kurikulum KKNI. Kita mengacu kepada KKNI sehingga mata kuliah yang kita sajikan ya, itu bisa mengakomodir dari kebutuhan stakeholder yang ada di luaran sana yang membutuhkan tenaga kerja di bidang sistem informasi seperti itu. Nah kita tentu dalam mengembangkan kurikulum ini kita mengundang para stakeholder yang membutuhkan tenaga di bidang sistem informasi. Apa sih sebenarnya mereka butuhkan nih di kita? Nah kita rangkum, kemudian kita diskusikan sehingga kita turunkan menjadi mata kuliah yang nantinya kita harapkan mahasiswa itu setelah lulus dari program studi sistem informasi mereka sudah siap pakai di dunia kerja seperti itu. Kemudian juga program studi sistem informasi ini walaupun dia di bidang teknik manajemen itu berbeda dengan jurusan-jurusan atau program studi lainnya. Boleh diceritakan sedikit? Boleh, sangat boleh sekali. Nah, sekarang dunia itu membutuhkan teknologi. Sudah berapa banyak bidang-bidang pekerjaan yang terdisrupt ya dengan perkembangan teknologi saat ini. Dulunya kameramen itu kalau bikin video itu harus naik helikopter misalnya gitu ya untuk mengambil gambar. Sekarang sudah tergantikan oleh drone. Kemudian dulunya pedagang-pedagang yang berjualan di tepi jalan itu sudah tergantikan dengan toko online. Mall-mall yang ada sudah tergantikan dengan mall online. Nah, seperti itu. Nah, bidang sistem informasi itu kita orang-orang yang bergelut di bidang sistem informasi itu pasti bagaimana cara mengembangkan teknologi untuk menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis itu pasti terus berkembang. Dan teknologi itu pasti juga akan terus berkembang mengikuti kebutuhan bisnis. Sama-sama saling membutuhkan. Nah, itu teman-teman tadi tentang kurikulum sistem informasi yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman melanjutkan jenjang pendidikannya ke Universitas Muhammadiyah Sistem Informasi, Pak ya? Iya, sistem. Nah, ngomong-ngomong soal program studi ini pasti dong ada kegiatan mahasiswanya. Oh ya, boleh dong ceritakan. Baik. Kegiatannya apa aja nih jika teman-teman melanjutkan nih program studi informasi selanjutnya itu? Baik.
keberhasilan seseorang di dunia luar sana tidak hanya tergantung dari ijazah yang didapatkan dari bangku kuliah. Tentunya Bang. Banyak hal-hal yang bisa mereka dapatkan ketika mereka di bangku kuliah. Salah satunya adalah kegiatan atau organisasi mahasiswa yang ada di tempat dia kuliah. Nah, di program studi sistem informasi di Universitas Muhammadiyah Riau itu banyak sekali kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tuh. Nah, di antaranya tentu ada HIMA, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Salah satunya Salim itu. Gitu. Nah, di bawah naungan HIMA itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak, kalau bahasanya kupu-kupu ya, kuliah pulang. Nah, jangan jadi seperti itu ya. Nah, setelah mata kuliah yang diikuti, mereka bisa ketemu dengan teman-teman, mereka bisa berbagi, baik itu tentang perkuliahan yang mereka hadapi, atau bahkan kita sering nih bikin kegiatan-kegiatan di luar topik-topik perkuliahan. Kita ada kemah bakti gitu ya, kita ada studi banding misalnya, kemudian kita ada juga teknoprenernya. Jadi ada di HIMA itu banyak divisi-divisi, salah satunya ada divisi bisnisnya gitu ya, ada divisi IT, ada divisi penelitian ya, riset ya, ada juga ya, ada penelitian riset seperti itu. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi mahasiswa tadi, selain dari intelektual si mahasiswa yang diasah, mereka juga diasah bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara mereka public speaking misalnya, bertemu dengan orang-orang. Karena di SI itu tidak hanya mentok di ngoding saja ya. Karena di SI itu juga harus bisa bagaimana berhubungan dengan orang lain ya. Karena ketika kita membuat proposal sistem informasi, kita ajukan itu memang harus berhadapan dengan orang, tidak hanya berhadapan dengan mesin seperti itu. Sehingga ketika mahasiswa kuliah di sistem informasi, dengan adanya organisasi-organisasi tadi ditempa bagaimana menjalani nanti kehidupan di dunia nyatanya gitu, di dunia luar setelah dia kuliah. Nah, tadi sudah membahas sekira tentang kegiatan mahasiswa, dari mulai tentang ada membahas kegiatan bisnisnya juga ada, teknologi juga ada, dan lain-lainnya juga ada gitu. Nah, sekarang kita tahu nih Pak ya, seluruh dunia sedang mengalami pandemi yaitu corona. Di mana nih seluruh kegiatan yang dari tatap muka pembelajaran menjadi daring atau dalam jaringan seperti itu. Boleh dong Pak kasih tahu strategi pembelajaran daring oleh sistem informasi Indo ini seperti apa Pak? Sehingga supaya dapat memaksimalkan bahwa sistem informasi dalam kegiatan daring ini bisa berjalan optimal seperti itu Pak. Iya. Nah, memang ini tidak kita harapkan ya, kondisi seperti ini tidak kita harapkan. Tapi ya inilah yang kenyataan yang harus kita hadapi nih. Karena wabah, kalau saya bilangnya bukan corona tapi koriola. Jadi dengan adanya wabah ini seluruh dunia itu aktivitas yang biasanya banyak dilakukan secara langsung ini berubah menjadi daring kalau kita sebut, atau online lah ya, online. Nah, kita mensiasatinya, kita tetap melakukan perkuliahan tetapi dengan online, dengan tidak mengurangi kualitas pembelajaran. Kita pernah bekerja sama dengan Google. Ingat teman-teman, Universitas Muhammadiyah Riau itu bekerja sama dengan Google. Jadi kita bisa menggunakan e-learningnya atau classroomnya Google lah. Saat ini juga kita sedang mengembangkan sistem e-learning kita yang terintegrasi nantinya dengan sistem yang ada di UNRI, sehingga nanti ketika mahasiswa kuliah melalui e-learning langsung terintegrasi dengan sistem, baik itu kehadirannya, kemudian penilaian, tugas dan lain sebagainya itu sudah ada nanti di e-learning. Kemudian juga ya ini kan kemungkinan pembelajaran online ini bisa sampai akhir tahun ini nih, akhir tahun 2020 ini. Nah, kita sudah siapkan nih di semester ganjil nih bagi anak-anak yang mahasiswa yang baru nih, calon mahasiswa baru. Itu kita sudah siapkan mekanisme supaya pembelajaran itu tidak mengurangi kualitas dari pembelajaran itu, tapi dilakukan secara online.
Salah satunya kita sudah mempersiapkan semua modul yang ada di mata kuliah di semester ganjil untuk disajikan. Modulnya itu bisa berupa tulisan, bisa berupa video ya, yang nantinya bisa kita gunakan untuk pembelajaran seperti itu. Sehingga itu tadi yang perlu ditekankan, bahwa kualitas pembelajaran kita itu tidak akan berkurang walaupun dilaksanakan secara online. Ya. Iya, meskipun ya tentunya ada kekurangan lah ya. Nah, motivasi bagi yang menonton ini Pak, pandemi saat ini kita harus tetap maksimal, tetap kuat menghadapi wabah seperti ini Pak. Baik, mengenai motivasi tentunya ya saya hanya berpesan kepada mahasiswa yang ada ataupun calon mahasiswa yang akan masuk di program studi sistem informasi, bahwa yang bikin kita hebat itu bukan tempat kita sebenarnya. Yang bikin kita hebat itu adalah kita sendiri. Ketika kita berada di sebuah tempat yang menurut orang banyak itu kurang bagus, tapi kita memiliki jiwa belajar yang kuat, kemudian kita memiliki tekad yang kuat untuk mempelajari apa yang kita inginkan, kita akan bisa menjadi sesuatu yang hebat pula. Karena emas itu tetap akan menjadi emas, gitu ya, walaupun di tempat yang kotor sekalipun. Gitu. Kemudian saya juga berpesan kepada mahasiswa yang aktif nih. Sekarang kan sudah banyak nih lulusan-lulusan yang mengantongi ijazah S1. Ya, udah ribuan ya, mungkin jutaan bahkan miliaran yang sudah S1. Nah, sekarang yang dibutuhkan itu adalah skill. Jadi di program studi sistem informasi itu mengarahkan ke skill-skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau dunia luar sana. Sehingga tentukan salah satu skill yang mau kalian kuasai. Karena nggak mungkin dong banyak skill yang dikuasai sekaligus gitu kan. Kuasai satu skill, kemudian itu yang diperdalam. Sehingga ketika kamu nanti lulus dari program studi sistem informasi, kamu punya satu skill yang bisa kamu jual di dunia luar sana. Mungkin itu saja motivasi. Oke. Nah, begitu teman-teman, bahwa yang menjadikan diri kita hebat bukan tempatnya, tapi diri kita sendiri. Baik.